Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian di halaman 64 kita jelaskan tentang hal-hal makruh bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa pembahasan yang kita catat di sini. Yang pertama tentang berbekam atau al-hijamah. Ya, berbekam yaitu mengeluarkan darah kotor dari kepala maupun bagian tubuh yang lainnya adalah makruh karena bisa melemahkan tubuh dan memaksa orang yang berbekam untuk berbuka puasa. Ya. Dan hukum makruh untuk berbekam ini adalah bentuk kompromi antara dua dalil yang ada di dalam pembahasan. Ada hadits mutawatir dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Aftar al-hajim wal mahjum." Orang yang berbekam atau orang yang membekam dan orang yang dibekam dianggap telah berbuka puasa. Ya. Ini hadits dipakai sebagai dalil mutlak oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa berbekam membatalkan puasa. Tapi hukum mengatakan batal di sini ini agak rumit karena ada hadits yang lain dari Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas berkata, "Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan ini hadits Ibnu Abbas dijadikan dalil oleh sebagian para ulama mengatakan bolehnya berbekam, dan ada yang mengatakan hadits sebelumnya mansukh, terhapus hukumnya. Dan mengatakan mansukh juga di sini pendapat kurang kuat. Dan lebih kuatnya adalah apa yang kita sebutkan di sini bahwa hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau berbekam itu mengakibatkan dia berbuka, dia tahu bahwa dia kalau berbekam pasti menjadi lemah dan akan memaksa dia untuk berbuka, maka di sini haram dia berbekam. Haram hukumnya berbekam. Kalau dia tahu kemampuannya akan menjadi lemah. Iya. Semana dengan masalah berbekam ini donor darah. Seorang yang berdonor darah juga masuk di dalam pembahasan ini. Apa hukumnya seorang puasa berdonor darah? Iya. Hukumnya adalah makruh. Kalau dia ingin donor darah maka dia lakukan pada saat tidak berpuasa. Kemudian di antara hal yang makruh adalah memeluk dan mencium hingga membangkitkan syahwat. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan selainnya, di mana Abu Hurairah berkisah, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubashara lis-shaim farakhkhasa lahu wa ataahu akhar fasa'alahu fanahahu fa idza alladhi rakhkhasa lahu shaykhun wal ladzi nahahu syab." Sungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memeluk istri bagi orang yang berpuasa. Maka beliau memberikan keringanan kepadanya untuk melakukan itu. Kemudian lelaki lain datang untuk bertanya kepada beliau pertanyaan yang sama. Ya, dan Nabi melarang orang itu. Ini pertanyaannya sama, hukumnya berbeda. Yang pertama dibolehkan, diberi keringanan. Dan yang kedua apa? Yang kedua dilarang. Ternyata yang diberi keringanan itu adalah orang yang tua. Dan orang yang dilarang adalah seorang pemuda. Jelas ya? Ya, maka ini juga menunjukkan bahwa kadang sebagian hukum-hukum syar'i itu hukumnya dilihat kepada keadaan orang yang bertanya. Dilihat kepada keadaan orang yang bertanya. Hukum kebanyakan pada orang tua ini kalau dimudahkan, diringankan baginya, maka tidak ada masalah. Ini hukum kebanyakan. Untuk anak muda, hukum kebanyakannya jangan dibuka pintu itu untuknya. Jelas ya? Kemudian dari hal yang makruh, puasa wisal hingga waktu sahur. Ini dari hal yang makruh. Sebab telah kita terangkan
dalam pembahasan sebelumnya bahwa wisal itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang yang melakukan wisal, dia akan meninggalkan sunnah berbuka puasa. Iya. Maka ini adalah hal yang makruh. Tapi kalau misalnya ada yang menyambung puasanya hingga waktu sahur, maka boleh saja, tapi dia adalah makruh. Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "La tuwasilu, fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta as-sahar." Jangan kalian berpuasa wisal. Barang siapa yang menyambung, sambunglah sampai waktu sahur. Ini siapa yang ingin menyambung, disambung waktu sahur. Tapi sebelumnya Nabi sudah melarang, "La tuwasilu." Yang kalian berpuasa wisal, menunjukkan makruhnya. Jelas ya, disambung hingga waktu sahur. Kemudian termasuk inti pembahasan di dalam masalah puasa ini adalah mengenal pembatal-pembatal puasa. Iya. Sebab ini adalah hal yang membatalkan puasa seseorang. Harus dia kenal apa yang membatalkan puasanya. Arti kalau dia lakukan selain daripada pembatal puasa, itu sifatnya hanyalah hal yang mengurangi puasanya, saya tidak membatalkan. Ini kaidah. Jadi kita mengenal di sini akan kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa agar kita jadikan sebagai kaidah ini yang membatalkan puasa. Selain daripada itu tidak membatalkan, hanya mengurangi atau memakruhkan puasa saya. Jelas ya? Pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dan saya kira ini adalah perkara yang diketahui secara aksioma dan dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin. Dan telah kita uraikan dalil-dalil tentang hal ini. Iya. Kemudian yang kedua, bersuntik dengan sesuatu yang bermakna makan dan minum. Ya. Setelah kita beri contoh ya, suntikan-suntikan penambah kekuatan seperti vitamin. Ini masuk dalam makna makanan dan minuman. Siapa yang memakainya, maka itu membatalkan puasanya. Sama dengan orang yang makan dan minum. Baik, jadi ini pembatal puasa yang pertama. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Demikian pula menelan darah mimisan. Sebab ini bagian dari darah yang keluar dari hidung. Ya. Sama kalau dia memasukkan sesuatu yang bukan dari dalam tubuhnya, dia minum, maka ini akan membatalkan puasanya. Berbeda dengan ludah dan dahak sebagaimana yang telah kita terangkan, itu tidak ada masalah. Iya. Kemudian di antara hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Seorang yang memaksa dirinya untuk muntah, ini membatalkan puasanya. Berdasarkan nas dari Ibnu Umar mempunyai hukum marfu', "Man istaqa'a wa huwa sha'im, falayhi al-qada'. Wa man dara'ahu al-qai', falaysa alayhi al-qada'." Barang siapa yang sengaja muntah padahal dalam keadaan berpuasa, dia wajib membayar qada. Jadi kalau dia wajib membayar qada, berarti puasanya apa? Batal. Dan barang siapa yang tidak puasa menahan muntah, itu muntah dengan tidak sengaja, tidak ada qada atasnya. Seorang misalnya pusing, dia dalam perjalanan puasa, ya, karena keletihan, di luar kesengajaannya, dia muntah. Maka ini tidak ada masalah. Kalau dia lanjutkan puasa, puasanya tetap syah. Dan di antara pembatal puasa adalah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Bagi perempuan. Nah, dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Kana yusibuna dzalik, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Adalah haid tersebut menimpa kami. Kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Kemudian yang terakhir dari pembatal puasa adalah jima, atau melakukan hubungan suami istri. Iya. Ini adalah pembatal puasa, bahkan pembatal puasa yang paling berat. Iya. Karena itulah ada hukum khusus terkait dengannya.
Ada pembahasan kafarah yang terkait dengan melakukan hubungan suami istri ini pada saat berpuasa. Baik, jadi ini pembatal puasa secara global yang harus kita ketahui. Selain daripada itu, tidak dianggap membatalkan puasa. Apakah dia makruh atau mengurangi nilai puasa saja. Baik, dengan ini lengkaplah segala tuntunan yang berkait dengan puasa dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa pada saat dia berpuasa. Dan apa yang tidak boleh dia lakukan, apa yang makruh. Ya. Maka setelah pembahasan ini diterangkan tentang masalah berbuka puasa. Ya. Sebab seorang yang telah berpuasa ada waktu berbuka. Maka di dalam pembahasan berbuka puasa ini dijelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama, waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa adalah ketika siang beranjak pergi serta matahari telah terbenam. Dan malam pun menyelubungi matahari. Ini berdasarkan firman Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Jadi batasan akhirnya malam hari. Dan malam dalam bahasa Arab dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Dan lebih tegas lagi hadits Umar bin Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat asy-syams faqad aftara as-sha'im." Apabila malam telah datang dari arah sini. Iya. Maksudnya malam sudah datang dari arah timur. Wa adbara an-nahar min hahuna, dan siang sudah pergi dari arah barat. Bersama dengan terbenamnya matahari. Iya. Wa ghabat asy-syams, dan matahari sudah hilang. Ini matahari sini lingkaran matahari. Maka kata Nabi, faqad aftara as-sha'im. Maka telah tiba waktu orang yang berpuasa untuk berbuka. Jelas ya? Kemudian di antara fikih yang perlu diketahui di sini tentang berbuka puasa, disunnahkan mempercepat buka puasa. Makna mempercepat buka puasa adalah apabila dia telah yakin waktu berbuka puasa telah masuk, dia segera berbuka. Itu makna mempercepat buka puasa. Ya. Sekarang dia tahu bahwa matahari terbenam jam 6.30. Begitu sudah masuk 6.30, segera dia berbuka. Jangan dia undur. Oh ini, saya undur saja jam 7. Ya. Jelas ya? Atau sebagian orang Syiah, ya. Mereka kalau ingin berbuka, dia tunggu sampai bintang muncul. Awal bintang yang kelihatan, barulah mereka berbuka. Jelas ya? Ini semuanya menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjal al-fitr." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Iya. Jelas ya? Demikian pula dalam hadits Abu Hurairah riwayat Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Ya. Rasulullah SAW menegaskan, "La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitr." Terus menerus agama ini nampak sepanjang manusia menyegerakan berbuka. Sepanjang kaum muslimin masih mempercepat buka puasa. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengakhirkan hal tersebut. Ya. Jadi mempercepat buka puasa ini terdapat di dalamnya menyelisihi orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana makan sahur, itu adalah perbedaan antara puasanya kaum muslimin dan puasa ahlul kitab. Ya. Jadi ini dua ciri. Mengakhirkan makan sahur dan mempercepat apa? Buka puasa. Sekali lagi saya berikan garis bawah bahwa mempercepat buka puasa artinya menyegerakan buka puasa itu di awal waktu berbuka. Ketika waktu berbuka sudah masuk. Bukan artinya dia percepat buka puasa, dia berbuka sebelum waktunya. Ya. Buka puasa jam
6.30. Oh, kemarin Ustadz bilang disunnahkan mempersegera buka puasa. Jam 6 sudah berbuka. Ya, ini keliru ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi kalau sudah masuk waktu 6.30 sudah masuk waktu, segera dia berbuka. Ini mana seorang mempersegera buka puasa. Baik, makanan buka puasa yang paling afdal. Ya. Diterangkan di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Abu Daud. Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqtiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamarat. Fa in lam takun hasayatun minal ma'. Hasawatin minal ma'." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan beberapa biji rutab. Ya, rutab ini korma kuning, sudah hampir matang. Ya. Korma itu dia awalnya dia masih muda, menghijau, kemudian memerah. Ketika memerah dia disebut balagh. Jelas ya? Menguning dia disebut apa? Disebut rutab. Setelah itu hitam yang biasa dikonsumsi yang disebut dengan nama kurma. Itulah baru tamar namanya. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutab. Iya. Kalau tidak ada rutab maka dengan kurma. Dengan kurma. Tidak ada kurma maka dengan meneguk beberapa teguk air. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dari sisi ilmu kesehatan ini diterangkan manfaatnya. Ya, sebab lambung itu mengecil ketika dia kosong. Dan zat yang paling bagus masuk ke lambung, ya, pada saat dia kondisi seperti ini adalah hal yang manis. Ya. Korma dan rutab yang paling bagus dalam hal ini. Tidak ada lebih baik darinya. Kalau tidak maka dengan air. Kalau tidak maka dengan air. Jelas ya? Ini yang dilakukan oleh Nabi dan ini sunnahnya. Kalau dia ingin berbuka dengan selain dari hal itu, ya silahkan. Ya, dia ingin makan es buah misalnya. Ya. Atau dia ingin makan aneka kue yang dia miliki, silahkan. Jelas ya? Tapi dia perhatikan makna ya dari berpuasa itu. Jangan berlebihan. Ya. Jangan pula membahayakan dirinya. Ya, ada yang balas dendam setelah itu. Ya. Dan akhirnya tidak bisa berdiri untuk ya salat tarawih. Ya. Baik. Kemudian disunnahkan berdoa saat berbuka puasa, memperbanyak berdoa. Sebab itu salah satu dari 3 tempat mustajabah berdoa. Atau dalam sebuah hadits diterangkan 3 hal yang mustajabah dan salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya. Maka apabila seorang hamba berdoa pada saat itu, memperbanyak doa ketika akan berbuka, ini adalah hal yang baik. Ya. Hal yang baik. Dan ini subhanallah, tuntunan-tuntunan syariat kita sangat yang mendidik seorang hamba di dalam menyempurnakan puasanya. Sebab puasa adalah ibadah. Ibadah itu di akhirnya harus ditutup dengan kebaikan. Jelas ya? Disempurnakan dengan kebaikan. Buka puasa adalah kebaikan, pahala. Berdoa adalah kebaikan. Iya. Jadi kalau dia menunggu buka puasa dengan merenungi makanan yang ada di depannya, ya, atau dengan memperkirakan apa yang akan dia makan, ya, maka ini dia akan mengurangi sesuatu dari makna puasanya. Ya, kalau dia habiskan dengan berdoa hingga berbuka puasa, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang baik. Kemudian di antara hal yang diterangkan di sini bahwa dari amalan yang sangat mulia, mendapat pahala yang sangat besar, pemberian makanan buka puasa pada seorang yang berpuasa. Iya. Ini alhamdulillah termasuk kebiasaan yang baik di negeri kita. Di bulan puasa, ya, banyak orang-orang yang mengadakan buka puasa bersama. Ya, dan ini adalah perbuatan yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut dalam hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'. Siapa yang memberi makanan buka puasa pada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Iya. Jelas ya? Orang yang mengejar kebaikan, dia akan menghitung. Saya memberi makan 30 orang, saya mendapat mendapat pahala seperti puasa orang yang berpuasa 30 orang. Ya, contoh ya, misalnya. Nah, ini dari amalan yang baik. Ya. Dan tidak harus dia mengadakan buka puasa itu. Ya. Tidak harus di rumahnya. Ya. Boleh dia kirimkan kepada seseorang, atau boleh dia berikan kepada pihak-pihak tertentu misalnya untuk menyelenggarakan buka puasa, diberikan biaya seperti sekarang banyak dilakukan di masjid-masjid. Ya, dan itu adalah hal yang baik. Sebab kadang sejumlah fakir dan miskin, ya, mereka senang untuk hadir di masjid, dan orang-orang yang terlambat ya bisa singgah di masjid. Ya. Ini adalah hal yang baik. Hal yang baik dan perkara yang terpuji. Tapi yang penting di dalam masalah acara buka puasa ini dijaga keikhlasan. Ya, dan dijaga sesuai dengan sunnah dan tuntunan. Dan biasanya sejumlah dari masyarakat kita setelah buka puasa disambung dengan sholat tarawih berjamaah di rumah. Dan ini keliru. Sebab sholat tarawih itu ya dilakukan oleh Nabi tidak di rumahnya, dilakukan di masjid. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan manusia di masjid, kemudian dijadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Tidak dilakukan di rumah-rumah. Iya. Selesai sudah pembahasan yang terkait dengan buka puasa. Dan ini kelengkapan dari pembahasan seluruh yang terkait dengan orang yang menjalankan puasa hingga berbukanya. Dari makan sahurnya hingga berbukanya. Kemudian di sini ada hukum-hukum tambahan, ya, yang terkait dengan masalah orang-orang yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Dan kalau dia tidak berpuasa, apa yang dia lakukan? Apakah dia membayar qadha atau membayar fidyah? Maka kita juga wajib menjelaskan tentang hukum-hukum seputar mengqadha, hukum-hukum seputar membayar fidyah. Dan di akhir pembahasan kita akan terangkan tentang kafarah bagi orang yang melakukan jima. Iya. Adapun orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, ada beberapa orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan dekat maupun jauh. Yang jelas dia dianggap safar. Secara umum, Allah memberikan keringanan kepada musafir untuk tidak berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, ya boleh dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia wajib berpuasa, mengganti hari-hari yang dia berbuka itu, dia ganti di hari-hari yang lainnya. Ya. Tapi harus diketahui ya bahwa musafir itu perjalanan yang namanya perjalanan itu terbagi dua. Ada perjalanan yang meletihkan, ya, perjalanan yang berat, dan ada perjalanan yang tidak meletihkan, perjalanan yang ringan. Kalau perjalanannya adalah perjalanan yang meletihkan, yang paling afdalnya bagi musafir dia berbuka, itu yang paling afdalnya. Sebab berbuka bagi musafir itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta seorang hamba melaksanakan keringanan yang Allah berikan kepadanya, apalagi itu memberatkannya. Iya. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir an tasuma fis safar." Bukan dari kebaikan engkau berpuasa di mana? Di perjalanan. Ini kalau perjalanan yang meletihkan atau pada kondisi tertentu, misalnya pasukan seperti di sebagian hadis Nabi ketika berjihad membuka Mekah, dan itu hari di kejadian ini di bulan Ramadan, Nabi perintah para sahabat untuk apa? Berbuka, agar supaya mereka mengambil kekuatan menghadapi musuh. Ya. Dan Nabi melarang orang berpuasa pada waktu itu. Ya. Dan makna hadits ini bukan dari kebaikan berpuasa pada saat perjalanan, ini bisa diarahkan kepada makna ini. Salah satu pengarahannya kepada makna ini. Ya.
Jelas ya? Bersamaan dengan itu, kendati kita mengatakan bahwa afdalnya orang yang melakukan perjalanan meletihkan yang paling utama baginya adalah berbuka, bukan artinya dia tidak boleh berpuasa. Ya, bagi siapa yang punya kemampuan berpuasa walaupun perjalanannya meletihkan, boleh saja dia berpuasa. Nah, dalam hadits riwayat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan selainnya, ya, sahabat yang mengisahkan Nabi itu memerintah manusia berbuka ketika Fathu Makkah. Ya. Seluruh orang berbuka. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap berpuasa. Ya, bahkan orang yang melihat Rasulullah itu, Nabi dilihat di Al-Arj, sebuah tempat, beliau menyiram air di atas kepalanya. Ya, karena haus atau karena kepanasan. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa walaupun kondisinya meletihkan, boleh saja seorang itu tetap berpuasa kalau dia punya kemampuan. Ya, tapi lebih afdalnya kalau dia apa? Kalau dia berbuka. Adapun perjalanan yang tidak meletihkan, ya, inilah yang banyak silang pendapat di kalangan para ulama. Dan saya di sini hanya menyimpulkan pendapat yang lebih kuat di dalam masalah. Pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini, bahwa di dalam perjalanan yang tidak meletihkan, afdalnya seseorang berpuasa. Ya, sebab dari kaidah syariat, seorang hamba mempersegera melakukan kewajiban. Dia segera melakukan kewajibannya, menunaikan tanggung jawabnya. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang dihargai. Ya, jelas ya? Maka dari mana makna ini? Ini cenderung ya untuk menguatkan pendapat bahwa perjalanan yang tidak meletihkan itu lebih afdal untuk tetap berpuasa. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Iya. Orang yang sakit. Dan orang yang sakit ini terbagi dua. Ada orang yang sakit sementara. Dan ada orang yang sakit terus menerus, di mana penyakitnya ini menghalangi dia untuk berpuasa. Dan semua dari jenis penyakit ini semuanya mendapat keringanan. Semuanya boleh untuk tidak berpuasa. Semuanya boleh untuk tidak berpuasa. Berdasarkan nas ayat, "Faman kana minkum maridan", siapa di antara kalian yang sakit. Ya, hanya nanti ada perbedaan di dalam masalah membayarnya. Apakah diqadha, yang satunya diqadha dan satunya membayar fidyah. Baik. Kemudian yang ketiga dan keempat yang mendapatkan dispensasi keringanan untuk tidak berpuasa, perempuan haid dan perempuan nifas. Ya, perempuan haid berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila seorang perempuan mengalami haid, dia tidak mengerjakan salat dan tidak berpuasa? Ya, menunjukkan bahwa perempuan yang haid tidak salat dan tidak apa? Tidak berpuasa. Ya. Dan perempuan yang nifas itu sama dengan perempuan haid. Sebab kaidah dalam pembahasan nifas, seluruh perempuan nifas itu hukumnya sama dengan perempuan yang haid. Hanya berbeda dalam 3 pembahasan saja. Ya, dalam masalah iddah, dalam masalah penentuannya sebagai tanda balik, ya. Dan di dalam masalah temponya. Ya. Nifas paling lamanya 40 hari dan haid kurang daripada itu. Jelas ya? Selain daripada itu hukumnya sama. Tidak boleh menggauli perempuan haid, demikian pula perempuan nifas. Perempuan nifas, perempuan haid tidak boleh berpuasa, demikian pula perempuan nifas. Kemudian yang kelima, ya, laki-laki dan perempuan tua yang tidak mampu berpuasa. Ya, keenam dan ketujuh, perempuan hamil, ya, atau yang ini bisa dihitung 6 saja, ya, tidak ada masalah. Mau dihitung ke 6 ke 7, silakan. Perempuan hamil atau yang sedang menyusui. Ya, ini semuanya 4, laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya, kemudian perempuan hamil dan perempuan yang menyusui. Nah, mereka ini, ya, masuk di dalam konteks ayat secara umum, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap mereka yang berat untuk menjalankan puasa, mereka membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Iya. Ini dulunya
hukum ini dia berlaku ya bagi siapa yang berat. Walaupun dia mampu berpuasa tapi dia berat, boleh dia berbuka tapi memberi makan fidyah. Memberi makan fidyah. Tapi setelah itu hukum dihapus. Ya. Dan yang ditetapkan hanyalah untuk 4 orang saja. Laki-laki tua, yang kedua perempuan tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, kemudian yang ketiga perempuan hamil, kemudian yang keempat adalah perempuan yang menyusui. Perempuan hamil yang khawatir akan bayi yang dia kandungi, dan perempuan yang menyusui yang khawatir akan anak yang dia susui, kalau dia puasa, maka ini tidak ada masalah. Mereka berbuka dan mereka memberi makan. Ya, untuk setiap hari yang mereka tinggalkan, yaitu dengan cara membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Ini saya sebutkan dulu. Orang-orang yang mendapatkan keringanan. Setelah itu saya terangkan. Ya. Bagi orang yang mengambil keringanan ini, dia tidak berpuasa. Apa hukum yang dia lakukan? Apakah dia membayar qadha atau membayar fidyah? Jelas ya? Ya. Sekarang kita rinci pembahasan mengqadha puasa. Di halaman 86. Yang pertama kita terangkan orang-orang yang berkewajiban untuk mengqadha. Qadha atau penggantian puasa. Ya. Ini diwajibkan atas beberapa orang. Yang pertama yang wajib mengqadha adalah musafir. Seorang melakukan perjalanan 5 hari dia tidak puasa, maka dia harus ganti puasa 5 hari di hari yang lainnya, di bulan yang lainnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh. Ya. Ini sakit diharapkan bisa sembuh. Ya. Dihitungan orang yang ahli dalam kesehatan dan kebiasaan manusia. Orang yang sakit kepala, ya, misalnya, ini bisa sembuh atau tidak? Ya sembuh. Ya. Jelas ya? Maka kalau dia berbuka misalnya, karena dia berat untuk berpuasa, karena sakitnya, dia berbuka maka dia boleh. Apa dia menggantinya di waktu lain dengan mengqadha. Nah, ini berdasarkan ayat, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia wajib mengganti hari-hari yang dia berbuka itu, dia ganti di bulan yang lainnya, di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang wajib mengqadha adalah perempuan yang menangguhkan puasa karena haid atau nifas. Iya. Ini berdasarkan hadits Aisyah, di mana beliau terangkan bahwa mereka para perempuan diperintah untuk mengqadha puasa. Menunjukkan bahwa perempuan haid dan nifas, ya, adalah mengqadha puasanya. Mereka mengqadha puasanya. Baik. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Orang yang wajib mengqadha puasa adalah muntah. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadits Ibnu Umar yang telah kita jelaskan. Kalau dia muntah dengan sengaja, fa'alaihil qadha, wajib dia membayar qadha. Ya, selesai di sini ya. Ini 4 golongan semuanya mengqadha. Selain daripada 4 ini, tidak ada qadha terhadap mereka. Jelas ya? Muncul pembahasan-pembahasan lainnya di sini, waktu pelaksanaan qadha. Kapan waktunya? Yang jelas waktunya bukan di bulan Ramadan. Ya kan? Ya. Jadi mulai mengqadha bukan di bulan Ramadan. Dan bukan pula di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari-hari yang diharamkan berpuasa dalam setahun ada berapa hari? Ada 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 Ayyamut Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Iya. Di selain 5 hari ini, dan selain bulan Ramadan, dia boleh mengqadha apa? Puasanya. Tapi batasan waktu mengqadha, ya, bagi orang yang tidak punya udzur, itu batasannya sampai akhir Sya'ban. Batasan terakhirnya sampai apa? Akhir Sya'ban. Sebab dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Kana yakunu 'alayya as-shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Asy-syughla min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya, saya mempunyai tunggakan dari Ramadan. Saya tidak mampu mengqadha puasa ini kecuali di Sya'ban. Ya, karena sibuk melayani Rasulullah.
Maka ini hadis mempunyai banyak kandungan fikih, diantaranya keutamaan puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa, karena Nabi banyak puasa di bulan ini. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa hak suami itu lebih didahulukan, ya, oleh seorang istri daripada dia berpuasa. Dan kadang hal yang lebih afdal harus dia undur. Dia mengundur mengqadha puasa wajibnya karena lebih afdal memenuhi keperluan suaminya. Jelas ya? Tapi tidak bisa lagi diakhirkan. Ya, hukum yang ketiga di sini, batasan paling terakhirnya adalah bulan Sya'ban. Jelas ya? Ya. Andai kata misalnya boleh diundur lebih dari Sya'ban, maka akan bisa diundur oleh Aisyah, sebab mungkin saja, ya, di dalam masalah sibuk mengurus Rasulullah SAW, ini terjadi di semua tempat. Ya. Jelas ya? Karena itulah para ulama di sini menyebutkan bahwa batasan yang paling terakhir adalah di akhir Sya'ban. Siapa yang membayar mengqadha puasanya setelah Sya'ban tanpa udzur, maka dia sudah masuk dalam dosa. Dia sudah masuk di dalam dosa. Karena dia mengundur sesuatu, ya, bukan pada tempatnya. Dan ini mungkin akan lebih kita terangkan nanti. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadha puasa ada keluasan. Ya. Boleh diqadha secara berturut-turut dan boleh secara terpisah. Dia punya tunggakan puasa misalnya 5 hari. Dia boleh membayar puasa ini 5 hari sekaligus. Boleh. Dan boleh dia cicil sehari-sehari. Ya, bulan Syawal sehari misalnya. Kemudian di bulan Dzulqa'dah sehari, di bulan Dzulhijjah sehari, di bulan Muharram sehari, kemudian di bulan Safar sehari. Misalnya. Jelas ya? Baik. Dan ini berdasarkan firman Allah, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar." Dia wajib berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan. Pada hari-hari yang lain. Sebab dikatakan min ayyamin ukhar. Hari-hari lain. Dan hari-hari lain ini tidak dibatasi. Ya. Apakah berturut-turut maupun terpisah. Tapi perlu saya ingatkan di sini bahwa segera mengqadha puasa itu lebih afdal. Apalagi di bulan Syawal. Kalau dia punya tunggakan, dia bayar dulu tunggakan puasanya. Sebab pendapat yang paling kuat atau yang lebih kuat di kalangan para ulama bahwa puasa Syawal itu, ya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu barulah syah dan mendapatkan keutamaan kalau dia sudah lengkap puasa Ramadannya. Sebab dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Ini disebut siapa yang puasa Ramadan. Dan tidak dikatakan seorang itu puasa Ramadan sebelum dia lengkap puasanya. Jelas ya? Kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Ya. Jadi sebaiknya dia segera membayar tunggakannya. Kemudian setelah itu dia berpuasa Syawal. 6 hari Syawal. Ya. Nah, kalau dia tidak mampu untuk segera, maka batasan akhirnya adalah hingga akhir Sya'ban. Kemudian di sini terangkan tentang lalai dalam hal mengqadha. Nah, kalau kita ingatkan ya bahwa akhir dari mengqadha itu adalah Sya'ban. Siapa yang lebih daripada itu, maka dia telah berdosa. Kalau dia akhirkan tanpa apa? Tanpa udzur. Ini hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Ya. Cuman para ulama berbeda pendapat di dalam masalah orang yang mengakhirkan tanpa udzur. Apakah puasanya menjadi 2 kali lipat atau tidak? Ya, misalnya dia punya tunggakan 5 hari. Dia akhirkan tanpa udzur. Apakah puasanya berubah menjadi 10 kali? Nah, ini difatwakan oleh sebagian dari masyayikh kita di masa ini. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat yang tidak begitu kuat. Yang benarnya bahwa tidak ada dalil yang yang kuat di dalam hal ini. Ya, batasan akhir adalah Sya'ban. Ya. Kapan dia lebih daripada itu tanpa udzur, maka dia sudah masuk dalam dosa. Tapi kewajibannya tetap dan tidak bertambah. Kewajibannya tetap dan tidak bertambah. Iya. Bila ada udzur dalam mengakhirkan qada, kalau ada udzur dalam mengakhirkan, maka ini tidak ada masalah. Iya. Karena Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ini udzur sering terjadi. Seorang yang misalnya
kegiatannya melakukan perjalanan seperti sopir misalnya, keluar daerah, terus dalam keadaan safar, tidak ada masalah dia terus berbuka, ya, dan tidak mengqadha, sebab dia masih dalam udzur. Tapi kapan dia mukim, dia wajib segera mengqadha. Nah, ya, bagaimana dengan orang yang wafat sebelum mengqadha? Bagi orang yang meninggal dan belum mengqadha tunggakan puasanya, ya, ini terbagi dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggal, ya, sebelum meninggalnya dia ada kesempatan untuk mengqadha puasanya, tapi dia belum mengqadha. Maka orang yang seperti ini wajib atas ahli warisnya untuk mempuasakan untuknya. Berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa, maka walinya, yaitu ahli warisnya, ya, mempuasakannya. Ahli warisnya mempuasakannya. Sebagaimana ahli warisnya mengambil warisannya, maka hendaknya mereka juga mengurus, ya, apa yang terkait dengan kewajibannya. Jelas ya? Ya, kalau misalnya dia punya tunggakan puasa 30 hari. Iya. Dia punya tunggakan puasa 30 hari. Ya, karena dia sakit. Masuk bulan Syawal 3 bulan setelahnya dia sembuh. Sehat, bisa dia bayar. 5 bulan setelahnya dia meninggal. Jelas ya? Maka di sini dia ada kemampuan untuk membayar dan belum membayarnya. Maka ahli warisnya wajib mempuasakannya. Kalau ahli warisnya misalnya 10 orang, ya, maka boleh saja, ya, 10 orang ini berbagi, ya, setiap orang 3 puasa, 3 hari. Setiap orang 3 hari. Jelas ya? Kalau ada satu orang yang berpuasa 1 bulan penuh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas digantikan untuknya. Ini kalau dia meninggal dan punya kemampuan, sudah ada kesempatan untuk apa? Mengganti puasa tersebut sebelum meninggalnya. Tapi kalau dia meninggal dan belum ada kesempatan menggantinya, seorang misalnya di akhir Ramadan dia sakit 15 hari. Terus dia sakit. Ya, setelah Ramadan langsung meninggal. Maka di sini tidak ada kesempatan, belum ada kesempatan untuk apa? Menggantinya. Maka orang yang seperti ini, ya, tidak ada kewajiban atas ahli warisnya untuk membayar tunggakannya. Ya, sebab ini di luar batas kemampuannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Selesai ketentuan-ketentuan seputar mengqadha puasa. Sekarang kita berpindah jelaskan ketentuan seputar pembayaran fidyah. Ya. Yang pertama, orang-orang yang wajib membayar fidyah. Pembayaran fidyah diwajibkan atas beberapa orang. Yang pertama, laki-laki dan perempuan lanjut usia, tidak mampu berpuasa lagi. Yang pertama. Ya, kalau dia laki-laki dan perempuan yang sudah tidak mampu berpuasa, dibolehkan untuk, tentunya dikatakan dia tidak berpuasa. Ya, sebab diwajibkan berpuasa juga dia tidak mampu. Ya, maka dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Kemudian yang kedua, perempuan hamil dan menyusui. Perempuan hamil, ya, disyaratkan kalau dia khawatir akan membahayakan apa? Janinnya. Ya, dan tidak harus dipastikan. Ya. Tidak harus seorang perempuan yang hamil misalnya, oh kalau begitu saya coba dulu. Kalau saya kuat saya puasa. Kalau tidak, ya, maka saya tidak puasa. Tidak harus. Dia boleh menyangka pada dirinya, saya kelihatannya tidak mampu. Sebab di sini cukup dengan kekhawatiran. Jelas ya? Demikian pula perempuan yang menyusui. Ya. Tidak harus dia mencoba dulu. Oh, saya coba dulu. Kalau air susu saya tetap keluar, maka ini menunjukkan saya tetap puasa. Tapi kalau tidak, maka saya akan berbuka. Karena akan membahayakan anak yang disusui. Ya, dilihat saja kemampuannya dan dilihat anaknya. Kalau anaknya misalnya laki-laki biasanya porsi susunya lebih banyak daripada anak, ya, perempuan. Ya, jelas ya? Tidak harus dia pastikan. Cukup dengan dugaan, ya, kekhawatiran. Maka boleh lagi perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui untuk tidak berpuasa. Dan kalau mereka tidak berpuasa, mereka berkewajiban membayar fidyah. Berkewajiban membayar fidyah berdasarkan hadits Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas menafsirkan di sini, penafsiran beliau menafsirkan ayat ini mempunyai hukum marfu. Mempunyai hukum marfu. Ya, di sini pertanyaan banyak ditanyakan.
perempuan yang hamil dan menyusui, apakah dia membayar fidyah saja atau membayar qadha dan membayar fidyah? Iya. Dan disimpulkan di dalam buku ini bahwa dia hanya membayar fidyah saja, tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Dan ini pendapat berdasarkan nas yang disebut oleh Ibnu Abbas, dan ini punya hukum marfu, dan ada kemungkinan pada nas-nas yang lainnya. Saya tidak terangkan di sini untuk meringkas saja. Ya. Dan ini juga berdasarkan bahwa ketentuan perempuan hamil dan menyusui hanya membayar fidyah itu adalah fatwa dari Ibnu Abbas dan fatwa dari Ibnu Umar. Dan tidak ada yang menyelisihi dua orang sahabat ini. Tidak ada yang menyelisihi dua orang sahabat ini. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga dari orang yang membayar fidyah adalah orang yang sakit terus menerus dan kesembuhannya tidak diharapkan. Ya, maksudnya tidak diharapkan lagi karena sulit untuk sembuh orang yang seperti ini. Dipastikan oleh ahli kesehatan bahwa penyakit yang seperti ini tidak sembuh dan penyakitnya menghalangi dia untuk berpuasa. Menghalangi dia untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini juga membayar fidyah. Dan semuanya berada dalam ketentuan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Jadi ini tiga orang yang membayar fidyah. Yang pertama apa tadi? Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang sudah lanjut usia, tidak mampu lagi berpuasa. Yang kedua, perempuan menyusui dan perempuan apa? Hamil. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang kena penyakit yang tidak bisa sembuh. Baik. Dan penyakitnya tersebut menghalangi dia berpuasa. Sekarang bagaimana cara pembayaran fidyah? Ya. Cara pembayaran fidyah adalah dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari puasa yang dia telah tinggalkan. Ya, ingat ya, sejumlah hari yang dia telah tinggalkan. Dan ini dari kesalahan sebagian perempuan. Dia tahu dirinya, oh sekarang saya hamil. Ramadan ini tidak mungkin saya puasa. Ya. Dari sebelum Ramadan dia sudah bayar fidyah 30 hari. Ya. Ini keliru ya. Sebab dia membayar sesuatu belum ada sebabnya. Ya, sebabnya dia harus tinggalkan dulu puasa. Setelah ada sebab baru bayar. Jelas ya? Baru membayar. Ya. Karena itu dia bayar sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Jadi kalau sudah berjalan 15 hari Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia bayar 15 dulu. 15 berikutnya nanti setelah dia tinggalkan puasa. Ya. Jelas sampai sini? Demikian dalam ketentuan membayarnya. Kemudian dalam pembayaran ini boleh sekaligus dia bayar. Ya. Boleh sekaligus. Dan boleh ya, dia berikan, dia cicil sesuai dengan kemampuannya. Misalnya hari ini dia hanya mampu, ya, pekan ini dia hanya mampu memberi makan 5 orang. 5 orang dia beri makan. Pekan berikutnya 5 orang. 5 orang lagi. Jelas ya? 5 orang lagi. Baik. Kemudian di sini yang ditekankan juga bahwa pembayaran dengan makanan itu tidak boleh diuangkan. Dengan makanan dan tidak boleh diuangkan. Ya, sebab konteks ayat ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Ya. Tidak disebut dengan uang. Uang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mensyariatkannya. Ya. Ini kaidah dalam syariat kita, sesuatu yang ada sebabnya di masa Nabi tapi tidak dilakukan oleh Nabi, itu menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Ya. Uang ada di masa Nabi. Kalau memang boleh diganti dengan uang, maka Nabi akan mencontohkannya. Tapi tatkala Nabi tidak melakukannya padahal uang ada di masa beliau, maka ini menunjukkan itu perkara tidak disyariatkan. Ya, membayar fidyah dengan makanan. Dia bikin makanan atau membeli makanan, kemudian diberi kepada siapa? Ya, orang miskin. Kemudian bentuk dan jenis makanan fidyah, ya konteks ayat sifatnya umum. Hanya dikatakan ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Apa yang layak sebagai makanan dan dianggap sebagai makanan di tempat itu. Jelas ya? Dianggap sebagai makanan di tempat itu. Kita di Indonesia ini kalau dikasih roti, itu belum dianggap apa? Belum dianggap makanan. Ya. Tapi di sebagian negeri, dikasih roti bisa sebagai makanan. Bisa sebagai apa? Bisa sebagai makanan. Jelas ya? Ya. Di sebagian tempat, ya, dengan jagung bisa sebagai makanan. Di kebanyakan orang tidak. Dia tidak dihitung apa? Makanan. Sebagian tempat sagu bisa sebagai makanan. Ya. Tempat lainnya tidak. Jelas ya? Jadi apa yang mencocoki di negeri itu dan dianggap sebagai apa? Sebagai makanan. Dan jenisnya tidak harus dari satu jenis.
Apa saja yang mencocokinya sebagai makanan. Sebab konteks ayat hanya dikatakan ta'amu miskin. Dia beri makan orang miskin. Kemudian kadar makanan fidyah ini tidak disebutkan berapa kuantitasnya. Ya, berapa kuantitas makanan yang harus dikeluarkan. Ya, tidak diterangkan. Nah, di pembahasan haji dikeluarkan nisfu sa', setengah sa'. Ya, jadi pembahasan pelanggaran haji. Ya. Kalau diambil itu ukuran sedikit, tidak ada masalah. Tapi, ya cukup dia melihat di konteks atau di lingkungan negerinya, dia beri makanan dengan jumlah yang sudah dianggap sebagai makanan, maka itulah makanan. Itulah yang dianggap sebagai memberi makan. Ya. Dan tidak diragukan ya bahwa seseorang yang menunaikan kewajiban, dia keluarkan yang paling afdalnya, itu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau dikeluarkan yang paling baiknya, itu yang paling afdal dan paling utama. Baik, ini beberapa ketentuan seputar membayar fidyah. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini, pembahasan seputar membayar kafarah. Ya. Nah, siapa yang berkewajiban membayar kafarah? Kafarah puasa adalah denda yang dikenakan atas seorang karena 3 perkara. Orang tersebut melakukan 3 pelanggaran sekaligus. Yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, dia melakukan hubungan suami istri tersebut di siang hari Ramadan. Ya, di siang hari Ramadan. Kemudian yang ketiga, dia melakukan hubungan suami istri tersebut dalam keadaan berpuasa. Ini 3 ketentuan. Ya. Jelas ya? Adapun kalau dia melanggar, dia makan dan minum, tidak ada kafarah dalam makan dan minum. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Kalau karena sebagian para ulama yang mengatakan makan dan minum juga bayar kafarah. Ya, ada sebagian berpendapat seperti itu. Karena mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat yang konteksnya umum dengan bahasa ta'am. Ya, dan yang benarnya ini khusus untuk masalah jima saja, hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, ya, hubungan suami istri ini disyaratkan dia bayar kafarah apabila dilakukan di siang hari Ramadan. Ya. Adapun kalau dilakukan di luar Ramadan, kena kafarah atau tidak? Hah? Tidak ada kafarah. Walaupun dia mengqadha puasanya, ada mengqadha puasa Ramadan, dia mengqadha di luar Ramadan, ya, maka ini tidak bayar kafarah. Ya. Demikian pula kalau dilakukan di Ramadan tapi di malam hari, kena kafarah atau tidak? Tidak kena kafarah. Sebab ini terkait dengan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian syarat yang ketiga, ya, dia melakukan hubungan suami istri itu dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Ya. Adapun kalau dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada kafarah baginya. Apabila suami misalnya dari orang yang mempunyai udzur, mendapat udzur tidak berpuasa, istri juga mendapat udzur tidak berpuasa, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada kafarah. Ya. Suami misalnya safar, ya, dia berbuka, dia pulang ke rumahnya siang hari, dia dapat istrinya baru selesai mandi haid. Jelas ya? Kalau terjadi hubungan, bayar kafarah atau tidak? Tidak, sebab keduanya tidak dalam keadaan apa? Berpuasa. Ada satu pertanyaan, kadang ditanyakan. Ya. Ada orang yang melakukan hubungan suami istri. Dia katakan, kalau saya langsung hubungan suami istri, saya bayar kafarah. Makanya saya makan dan minum saya dulu. Ya. Setelah itu saya hubungan. Berarti tidak bayar kafarah. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, tetap bayar kafarah walaupun dia berbuka dengan apa? Makan dan minum. Ya. Dan ini sebenarnya pembahasan kaidah yang disebut oleh para ulama, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia diharamkan dari sesuatu itu. Itu hilah untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tetap hukumnya dia membayar kafarah. Jelas ya? Tetap hukumnya dia membayar kafarah. Baik. Jadi ini ketentuan orang yang membayar kafarah. Ya. Sini saya bawakan satu pembahasan di sini. Ya. Apakah istri juga membayar kafarah? Kalau misalnya suami, ya, dia menggauli istrinya di bulan Ramadan, di siang hari. Ya. Suami jelas bayar kafarah. Tapi istri, dia bayar kafarah atau tidak? Ya, pendapat yang lebih dekat dalam masalah ini yang lebih kuat, bahwa istri juga membayar kafarah kalau dia menyetujui perbuatan suaminya. Ya. Apalagi kalau dia mengajaknya. Ya.
Jelas ya? Nah, kalau ini terjadi dengan kemauannya sendiri, dengan persetujuannya, maka dia juga bayar kafarah. Adapun kalau dia dipaksa, ya, dia sudah menolak tapi dipaksa, maka ya, orang yang terpaksa tidak ada hukum di dalam hal ini, dimaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufiya an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Diampuni bagi umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Iya. Kemudian ketentuan di dalam membayar kafarah. Membayar kafarah itu dengan 3 hal. Ya. 3 jenis kafarah. 3 jenis kafarah ini harus dipilih secara berurut. Jadi dimulai dari urutan pertama. Kalau tidak ada yang pertama baru pindah yang kedua. Tidak mampu yang kedua baru pindah yang ketiga. Secara berurut. Wajib. Yang pertama dia harus membebaskan budak dulu. Iya. Dan dalam masalah budak ini tidak ada perbedaan antara budak kafir dan muslim. Menurut pendapat yang lebih kuat. Walaupun hati-hatinya kalau dia dengan budak yang mukmin atau yang muslim. Nah sekarang tidak ada budak ya. Iya. Pilihan yang kedua, kalau dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Awal dia putus. Dan jumhurul ulama mensyaratkan agar 2 bulan ini tidak terputus dengan Ramadan dan tidak terputus dengan hari-hari yang dilarang berpuasa. 5 hari ya, dilarang berpuasa. Jangan diputus dengan 5 hari. Jelas ya? Nah, kapan dia terputus, maka dia ulangi puasanya dari awal. Ya, sudah sebulan dia puasa, tiba-tiba dia berkata, saya libur dulu sehari. Ya, misalnya. Maka dia wajib untuk mengulangi 2 bulan itu lagi dari awal. Ya, jelas ya? Ini pilihan yang kedua dari kafarah. Pilihan yang ketiga, kalau dia tidak mampu berpuasa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, dengan makanan yang dianggap makanan. Menurut kebiasaan kebanyakan manusia. Kadar makanannya untuk setiap orang miskin 1 mud. Ya, 1 mud itu sebanyak telapak tangan orang biasa. Ya, kalau diukur dengan timbangan sekitar 600 gram. Ya, sekitar 600 gram. Baik, itu 1 mud. Ya, jadi dia beri 60 orang miskin. Dan 60 orang miskinnya berbeda-beda. Bukan satu diberi 60, tapi 60 orang miskin. 60 orang miskin. Jelas ya? Ini 3 jenis kafarah. Dia pilih secara berurut. Ya. Kalau tidak ada kafarah ini, 3 jenis ini, maka tidak ada kewajiban selain dari 3 ini. Hanya ini yang diterangkan. Ada sebagian para ulama yang mengatakan boleh dia menyembelih sapi. Ya. Ada yang berpendapat selain daripada itu, tapi itu pendapat tidak kuat. Sebenarnya cuma 3. Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andai kata seorang itu misalnya tidak mampu membayar kafarah, apakah gugur kewajibannya? Jawabannya tidak gugur. Ya, tidak gugur kewajiban. Sebab itu adalah beban di dalam syariat tetap ditetapkan. Ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini pembahasan tentang membayar kafarah semuanya bersumber dari satu hadis. Hadis yang saya akan bacakan ini. Ya. Ini adalah hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh keterangan di atas tentang membayar kafarah ini kita petik dari kandungan hadits ini. Apakah secara makna yang tersurat maupun tersirat di dalamnya. Sebab hadits ini adalah hadits yang sangat agung sekali. Ya. Para ulama mengeluarkan kandungan-kandungan fikih dan manfaat dari hadits ini ya ratusan. Bahkan Al-Iraqi disebutkan beliau mengeluarkan 2000 faedah dari hadits ini. Ya, 2000 faedah dari hadits ini. Ya, padahal haditsnya ya, tidak begitu panjang, tapi dikeluarkan oleh beliau 2000 faedah. Coba perhatikan ya, betapa dalamnya ilmu fikih mereka. Hadits ini disebutkan oleh Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lelaki ini berkata, "Halaktu ya Rasulullah." Saya telah binasa ya Rasulullah. Ya, maka Nabi berkata, "Wa ma ahlakak?" Apa yang membinasakan kamu? Ya. Perhatikan ya dari sahabat. Ya. Cepatnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perhatikan bagaimana pandangan sahabat terhadap dosa. Dianggap itu adalah hal yang membinasakan.
Ya, berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Berbuat dosa-dosa yang besar, tapi dianggap sebagai nyamuk yang lewat saja. Ya. Maka Nabi bertanya, wa ma ahlakak? Apa yang membinasakan kamu? Maka dia menjawab, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Ya, saya terjatuh menggauli istriku di Ramadan dan saya sedang berpuasa. Ini 3 syarat ya. Menggauli istri di Ramadan dan dia dalam keadaan apa? Berpuasa. Maka Nabi pun menjelaskan kafarahnya. Kata beliau, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Apakah kamu mampu membebaskan budak? Beliau tidak memberikan pilihan yang lain, dimulai dari ini pilihannya. Ya, dan budak di sini umum. Qala la, maka orang ini berkata, la, saya tidak mampu. Setelah dia berkata tidak mampu, barulah Nabi memberikan opsi yang kedua, pilihan yang kedua. Kata beliau, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia berkata saya tidak mampu. Ya. Qala, maka Nabi bertanya, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Pilihan yang ketiga, apakah kamu punya kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, maka orang ini berkata, saya tidak mampu. Qala thumma jalasa, maka orang ini pun terduduk atau duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Ya. Maka didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu arak. Ya, satu arak ini tempat yang sekurang-kurangnya dapat memuat 60 mud. Dia memuat berapa? 60 mud. Ya. Maka dibawakan kepada Nabi satu arak berisi korma. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tasaddaq bihadza. Bersedekahlah kamu dengan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa satu arak ini cukup untuk bersedekah memberi makan berapa? 60 orang miskin. Karena itu kita katakan paling sedikitnya berapa? 1 mud. Karena satu arak isinya berapa? 60 mud. Ya, maka ketika Nabi berkata, bersedekahlah kamu dengan ini, maka orang ini berkata, afqaru minna, apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Ya. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada antara 2 tembok Medina. Ya, maksudnya labataiha ini 2 sudut. Ya, 2 gunung Medina yang menjadi batasan kota Medina. Ya, tidak ada antara 2 sudut ini. Maksudnya tidak ada satu kota Medina yang lebih fakir dan lebih butuh daripada kami. Ya, bagaimana mungkin kami bersedekah untuk mereka? Maka fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan gigi taring beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, idhab, pergilah kamu, fa'atim ahlak, dan beri makanlah untuk keluargamu. Ya. Kalimat ini, pergilah kamu, beri makan untuk keluargamu, ini dipahami oleh sebagian para ulama bahwa kalau dia sudah tidak mampu, gugur kewajiban. Ya, ini tidak ada sebenarnya pendalilan dari hadis. Sebab Nabi SAW melihat di kondisi orang ini tidak punya kemampuan. Bukan artinya gugur kewajiban. Kapan dia punya kemampuan di waktu yang lain, dia tetap wajib untuk membayarnya. Iya. Kemudian di hari, misalnya dia berjima di hari itu. Apakah dia wajib mengqadha puasanya di hari itu? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia wajib mengqadha puasa di hari itu atau tidak? Di hadits ini tidak disebut. Dan ada sebagian riwayat dalam hadits ini menyebutkan, tapi riwayatnya lemah. Nah, apabila seorang mengqadhanya, saya kira itu pendapat yang lebih hati-hati. Pendapat yang lebih hati-hati. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang masalah kafarah. Dan dengan ini saya anggap lengkap sudah pembahasan dan tuntunan seputar puasa Ramadan. Ya, pembahasan berikutnya, ini saya hanya singgung beberapa kesalahan dalam pelaksanaan puasa Ramadan yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Ya, walaupun namanya kesalahan itu, kalau dikumpul, mungkin akan ada hal-hal yang lain selain daripada yang kita sebutkan di sini. Ya, dan banyak dari kesalahan-kesalahan ini sudah kita singgung ya di sela-sela pembahasan. Tapi tidak ada masalah, saya isyaratkan dengan cepat. Ya, di antara kesalahan yang banyak diketemukan di bulan Ramadan, penentuan masuknya Ramadan dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Yang kedua, ya, mempercepat makan sahur dengan justru kita terangkan. Kemudian yang ketiga, menjadikan tanda imsak sebagai batasan waktu sahur. Kemudian yang keempat, melafadzkan niat puasa saat makan sahur.
Yang kelima, meninggalkan hal berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu. Yang keenam, anggapan bahwa tidak boleh menelan ludah. Yang ketujuh, mengakhirkan buka puasa. Yang kedelapan, menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia saat Ramadan. Ini kesalahan yang kedelapan. Dia banyak tumbuh dan bermunculan disebabkan karena memang lingkungan dan tabiat yang membantu untuk terjadinya perkara-perkara yang sia-sia bahkan yang diharamkan. Ya. Di bulan Ramadan, ya, siaran televisinya lebih lancar lagi, bahkan banyak program-program baru. Ya. Di bulan Ramadan, ya, justru ya, hal-hal yang kemaksiatan tidak ada di bulan lainnya ada di Ramadan. Ya. Ada di bulan Ramadan. Jelas ya? Maka ini dari hal yang sering menyebabkan seorang itu jatuh dalam hal yang sia-sia. Di antara sebab yang paling penting menyebabkan seorang jatuh dalam perkara yang sia-sia, dia tidak mengerti maksud-maksud, makna dan hikmah dari puasa. Iya. Maksud, makna dan hikmah dari puasa itu. Iya. Padahal puasa ini mengandung makna, hikmah yang sangat agung. Seorang apabila meresapinya dan menghayatinya, ya, ini tidak akan memberikan untuknya waktu membiarkan bulan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Kemudian yang kesembilan dari kesalahan yang banyak ini, ragu mencicipi makanan. Ya, bahkan banyak orang nggak memahami hukum ini, ya, tidak mengerti tentang bolehnya tentang hal itu. Kemudian yang ke-10, lalai pada akhir Ramadan. Ini juga dari hal yang mungkin saya ingatkan. Ya. Dari kebiasaan ya, para salaf rahmatullahi alaihim, mereka masuk di bulan Ramadan itu lengkap dengan bulan Ramadannya. Ya, untuk Ramadan saja. Jelas ya? Jadi seluruh keperluan mereka di luar Ramadan, mereka sudah siapkan untuk menyambut Ramadan. Ya. Untuk menyambut apa? Menyambut Ramadan. Ya. Sehingga mereka tidak terlalaikan. Ya, berbeda dengan keadaan ya di masa ini. Subhanallah, pasar dan ini itu paling ramai di Ramadan. Apalagi di akhir-akhir. Ya. Jelas ya? Harusnya di 10 malam terakhir sibuk ya, iktikaf. Ya. Ini sibuk shopping. Ya. Jelas ya? Kalau ingin beli pakaian lebaran, beli sebelumnya di luar Ramadan. Supaya dia selesai Ramadan dia tidak berpikir lagi. Selain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ke-11 anggapan bahwa tunggakan Ramadan menjadi 2 kali lipat bila diundur hingga Ramadan berikutnya. Ini tidak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian yang ke-12 pembayaran fidyah. Ya, terhadap puasa yang belum ditinggalkan. Ini juga sudah kita terangkan ya bahwa seorang membayar fidyah itu apabila meninggalkan. Kalau dia belum meninggalkan, maka dia belum membayarnya. Ya, wallahu taala alam. Nah. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan materi dari buku ini, dan apa yang saya terangkan di sini ini adalah inti dan kesimpulan ya terkait dengan ahkamus siyam. Ya, dan tentunya tidak seluruh ya cabang-cabang dan kedetailan dalam pembahasan puasa yang kita uraikan ya. Namun apa yang diterangkan insyaallah taala ini sudah bisa menjadi panduan yang sangat baik ya bagi siapa yang ingin berpuasa sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.